Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat bertemu lagi dalam ibadah sekolah Minggu hari ini, Minggu 27 September 2020. Tetap tinggal di rumah, tapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita ada lagi dalam ibadah sekolah Minggu di pagi hari ini. Mengawalinya, mari sama-sama kita angkat satu pujian, lagu yang berjudul Happy Yaya, Happy Yaya. Happy Yaya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mengawali ibadah di saat ini, mari kita satu dalam doa. Adik-adik duduk yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ibadah sekolah Minggu di pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami, agar ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga kesudahannya dapat berjalan dengan baik. Kami alaskan ibadah sekolah Minggu di pagi hari ini dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Anak Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Berkenanlah Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita puji Tuhan dari lagu yang berkata, dari terbit matahari, karena setiap hari Tuhan menyapa kita dengan matahari untuk kita semua. Kita menyanyi puji Tuhan dengan semangat ya, lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, hari lepas hari Tuhan jaga kita, tapi hari ini mari kita puji Tuhan lagi bersama-sama. Kita baca Mazmur puji-pujian yang Mama Os ambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 118 ayatnya yang ke-8. Mazmur berkata demikian, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Demikian pembacaan Mazmur puji-pujian untuk kita di saat ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari mengaminkan Mazmur puji-pujian, kita menyanyi bersama lagu Hari Lepas Hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Haleluya, Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Thank you.
Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, hari Minggu ini mari sama-sama kita siapkan hati kita mau baca firman Tuhan. Kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menuntun kehidupan kita semua, adik-adik dan juga Mama Os di tempat ini. Baik, kita akan baca Alkitab di hari ini. Mama Os ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Mama Os ulang sekali lagi, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita di hari ini. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Baik, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita telah membaca Alkitab tadi dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Mari sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, agar hari lepas hari kita selalu dikuatkan oleh Tuhan dan mengetahui isi hati Tuhan lewat setiap pembacaan firman Tuhan, lewat setiap cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh, bahkan juga yang disampaikan oleh orang tua. Hari ini Mama Os mau cerita untuk kita sekalian, tapi nanti di dalam ceritanya itu Mama Os isi dengan evaluasi. Karena hari ini minggu terakhir di bulan September, tanggal 27 September ya, ada evaluasi. Jadi adik-adik simak dengan baik ceritanya. Setelah itu nanti kita masuk dalam, ada beberapa soal yang telah Mama Os siapkan untuk kita evaluasi bersama. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat gambar yang ada di samping Mama Os, ini adalah gambar pohon mangga golek yang ada di halaman Gereja Elim Abitura. Coba adik-adik lihat yang baik. Ini pohon mangga yang sering kali kita lihat ada di halaman gereja. Pohon mangga ini ada daunnya, ada batangnya, dan ada akarnya. Daun, batang, dan akar mereka bekerja masing-masing dengan tugasnya sendiri-sendiri. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, Tuhan Yesus mengumpamakan kita, Mama Os dan adik-adik sekalian itu seperti daun dan batang pohon yang kelihatan di atas tanah. Sedangkan akar dari tumbuh-tumbuhan atau pohon itu sesungguhnya menggambarkan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, nanti ketika pohon mangga golek ini dia bertumbuh dan satu saat dia berbunga dan berbuah, itulah buah yang dapat kita lihat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, kita banyak sekali mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita juga banyak mendengarkan nasihat dari papa dan mama, juga guru-guru di sekolah, bahkan orang-orang tua kekasih kita. Sesungguhnya yang disampaikan oleh orang tua, bahkan guru-guru juga orang-orang yang kita anggap orang tua, itu berguna untuk kita, agar satu saat nanti kita juga dapat memberikan buah dari kehidupan kita. Tuhan mau kita selalu hidup bersama Tuhan, supaya kita bisa memberikan buah dari kehidupan kita. Buah apakah? Kalau adik-adik tanya, buah itu adalah buah-buah roh. Kita bisa baca, kita juga pasti mengetahui buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, dan lain-lain. Kita bisa baca nanti ada di dalam kitab Galatia ya, itu di situ ada. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus memberikan buah dari kehidupan kita?
karena itu yang Tuhan inginkan. Dan kita harus tetap melekat kepada Tuhan Yesus agar kita juga dapat memberikan buah dari kehidupan kita. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi di awal Mama Os sampaikan bahwa hari Minggu ini kita ada evaluasi. Mama Os akan memberikan beberapa soal terkait dengan semua pembelajaran sekolah minggu selama bulan September yang sudah disampaikan oleh beberapa pengasuh mendahului Mama Os ya. Oke, adik-adik simak dengan baik. Bisa ya? Mama Os yakin pasti bisa, semua bisa menjawab dengan baik. Kita mulai. Oke. Soal nomor 1. Menurut adik-adik, apa itu talenta? Sekali lagi, menurut adik-adik, apa itu talenta? Soal nomor 2. Mengapa Tuhan memilih Yosia menjadi raja? Mengapa Tuhan memilih Yosia menjadi raja? Yang ketiga, ini pelajaran ini disampaikan oleh Kakak Krisna ya. Kalau adik-adik simak dengan baik, pasti adik-adik bisa menjawab. Soalnya adalah, mengapa kita tidak dapat menggunakan waktu dengan baik? Sering waktu terbuang banyak sekali. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik? Soal nomor 4. Bagaimanakah kehidupan Saulus sebelum ia bertobat? Bagaimanakah kehidupan Saulus sebelum ia bertobat? Soal nomor 5. Siapakah yang disuruh Tuhan untuk berdoa demi kesembuhan dari Saulus? Kita tahu dalam Kisah Rasul itu ada ceritanya. Pertanyaannya, siapakah yang disuruh Tuhan untuk pergi berdoa kepada Saulus agar dia menjadi sembuh? Baik adik-adik, itu 5 soal dulu. Setelah ini nanti kita lanjut ya. Masih ada beberapa soalnya. Tapi kita dengar dulu lagu pujian dari teman kekasih kita yang Mama Os sapa dengan kasih, adik Rido Sitiana Pesi. Kepada adik Rido, disilahkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
terus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Baik, adik-adik yang diberkati Tuhan, puji Tuhan ya, kita dengar suara dari teman kita, Ridho Setiana Pesi. Tuhan memberkati kakak Ido, terus bertumbuh menjadi kebanggaan bagi orang tua dan menjadi puji-pujian juga untuk Tuhan Yesus. Kita lanjut, soal nomor 6. Soal nomor 6, di kota manakah Saulus menjadi buta? Di kota manakah Saulus menjadi buta? Lanjut, soal nomor 7. Siapakah Bapak rohani Timotius? Siapakah Bapak rohani Timotius? Soal nomor 8. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dari bulan Maret sampai dengan September ini, kalau adik-adik mengikuti semua ibadah online, kami selalu diiringi oleh kakak vikaris. Soal dari Mama Os hari ini, siapakah nama vikaris Elim sekarang ini? Lengkap ya, jangan cuma tulis kakak Vika saja. Mama Os mau namanya. Soalnya, siapakah vikaris Elim saat ini? Soal berikutnya, soal yang terakhir. Adik-adik, para pengasuh, selama kita ibadah online ini, ketika menyampaikan firman Tuhan atau ketika ada dalam doa syafaat, selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya virus corona ini dapat hilang dari negara kita. Soal yang Mama Os mau sampaikan terkait dengan semua anjuran bahkan doa yang disampaikan oleh para pengasuh. Soalnya sebagai berikut. Apa saja yang harus adik-adik lakukan ketika keluar rumah untuk menghindarkan diri adik-adik dari virus corona ini? Sebutkan ya, boleh 1, 2, 3 atau 4. Apa yang harus adik lakukan ketika keluar rumah supaya kita tidak terkena virus corona? Satu soal terakhir. Apa pesan adik-adik? Soal nomor 11 ya. Apa pesan adik-adik untuk orang dewasa yang tidak memakai masker di tempat-tempat umum, di angkutan umum, di gereja, di jalan raya? Mama Os ingin dengar apa pesan dari adik-adik. Terima kasih. Demikian soal dari Mama Os untuk evaluasi kita di bulan September 2020. Jawaban adik-adik segera kirimkan ke para pengasuh, di pengasuh siapa saja silakan, atau langsung ke Mama Os. Mama Os tunggu ya. Hari ini hari Minggu. Paling lambat itu sebelum minggu depan atau sebelum tunas Mama Os sudah dapat jawabannya. Untuk mereka yang jawab dengan benar, pasti Mama Os kasih hadiah. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah menjawab kuis yang tadi disampaikan oleh Mama Os, tadi kita sudah baca firman Tuhan. Sebenarnya Mama Os bikin kuis itu untuk apa ya? Sebenarnya tujuannya satu, bukan untuk mengetes adik-adik bisa atau tidak, tapi sebenarnya untuk mengulang semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kalau kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada perintah Tuhan kepada Yosua untuk mengajarkan anak-anak itu berulang-ulang. Ya, ketika di rumah, di jalan, di mana saja kewajiban orang tua
kami pengasuh, semua pelayan firman Tuhan untuk mengajarkan anak-anak berulang-ulang tentang kebenaran firman Tuhan. Agar apa? Agar kita tetap bertumbuh, berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebagai respon atas kebenaran firman Tuhan di saat ini, kita akan menyanyi satu lagu pujian, lagu yang penuh semangat, lagu Aku Jalan Kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita ada dalam doa bersama. Kita bawa doa kita ke hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Tutup mata, lipat tangan, duduk yang tenang. Mari kita berdoa, dan akhir dari doa ini kita sama-sama akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang mengasihi kehidupan kami, Bapa yang kami kenal dan kami sapa Dikau dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih karena sampai dengan saat ini kami masih merasakan berkat-Mu, nafas hidup masih ada dan menjadi bagian kami. Bapa yang maha baik, sebelum kami menyampaikan permohonan kami dalam doa di saat ini, mohon dengan kerendahan hati Tuhan mengampuni segenap salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami boleh layak datang menghampiri kekudusan-Mu dan menyampaikan permohonan kami dalam doa di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Allah kami, di pagi hari ini kami rindu berdoa, menyerahkan semua anak-anak kekasih kami, anggota persekutuan anak dan remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Elim Habibullah. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak yang masih dalam penyertaan perlindungan orang tua, masih kecil, anak-anak yang sudah duduk di bangku TK, PAUD, SD, SMP sampai dengan SMA. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dalam nama Yesus, mohon Tuhan Yesus lindungi anak-anak kekasih kami ini ya Bapa. Ketika mereka di rumah bersama papa mama atau ketika mereka keluar, kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi anak-anak kekasih kami, menuntun mereka dengan Roh Kudus ya Bapa, agar mereka semua memahami sungguh bahwa sampai dengan saat ini mereka belum bisa kembali mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah mereka. Mereka belum leluasa datang mengikuti ibadah di gereja, ibadah sekolah minggu, ibadah tunas, bahkan berjalan-jalan kemana saja. Tuhan, tolong anak-anak kami agar mereka mengerti
mereka dapat membantu pemerintah dengan bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, biarlah selama anak-anak kekasih kami ini berada di rumah, kami yakin Tuhan menyertai dan memberkati mereka di rumah bersama Papa dan Mama. Mohon berkat-Mu ya Bapa, agar anak-anak kekasih kami yang sudah bersekolah di SD, SMP, SMA dapat juga mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka lewat pembelajaran online atau pembelajaran daring ya Bapa. Tolong anak-anak kami ya Bapa, agar mereka dapat mengerjakan semua tugas-tugas, dapat mengikuti semua pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Kami juga berdoa mohon Tuhan memberkati kedua orang tua, Papa dan Mama, juga mungkin ada anak-anak yang tinggal dengan Opa dan Oma. Bahkan juga mungkin ada anak-anak yang hanya tinggal dengan Mama saja atau hanya tinggal dengan Papa saja. Tuhan tolong mereka. Yakinkan mereka Tuhan bahwa Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu juga berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang mungkin sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, mohon Tuhan memberkati anak-anak kekasih kami dengan memberikan kesembuhan bagi mereka. Makanan, minuman, obat-obatan yang dia pakai agar dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami topang dalam doa teman kekasih kami, Titus Tuhan, yang sakit dan dalam proses penyembuhan. Bapa yang Maha Baik, sahabat anak-anak, biarlah Tuhan menjamah teman kekasih kami Titus, sanyi Tuhan, agar dia dapat disembuhkan. Kami bersyukur bersama teman-teman kekasih kami yang berulang tahun selama bulan September ini. Mama Os tidak sebut satu demi satu, tapi Mama Os yakin dan percaya Tuhan mengetahui. Mohon Tuhan memberkati anak-anak kekasih kami ini ya Bapa, agar dengan bertambah setahun usia, mereka tetap percaya kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Papa dan Mama, mereka menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berindu berdoa untuk anak-anak kekasih kami, teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah online seperti saat ini Tuhan. Di mana saja mereka berada Tuhan, mohon Bapa menjaga, melindungi mereka, agar mereka selalu ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan semua kakak-kakak pemuda yang ada di Gereja Elim, kami juga mau menaikkan syukur dan terima kasih karena atas pertolongan dan kasih sayang Tuhan, Tuhan sudah menolong kakak-kakak pemuda, ada beberapa yang telah diwisuda Tuhan. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Pendidikan mereka selama mengikuti kuliah, Tuhan berkati dan Tuhan memberikan keberhasilan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati kakak-kakak pemuda kami, agar mereka dapat mempergunakan ilmu yang mereka dapat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga tetap berdoa untuk Papa, Mama, orang tua, bahkan semua orang yang punya anak-anak kekasih kami ini dengan segala tugas pekerjaan yang mereka lakukan. Mohon dengan kerendahan hati Tuhan memberkati mereka. Kami rindu berdoa ya Bapa untuk semua hamba-hamba Tuhan, Bapak, Ibu Pendeta, Bapak, Ibu Majelis Jemaat, ketua-ketua wadah yang lain dalam Jemaat Elim. Tuhan berkati mereka agar mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab. Puji syukur, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kiranya Tuhan tanamkan firman Tuhan itu dalam kehidupan hati-hati kami, agar kami terus mau belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berguna untuk kami ketika kami hidup di dunia ini, bahkan ketika kami mati datang menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Baik, kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tak putus-putusnya ya Bapa, kami mohon Tuhan menolong kami.
menolong kami, membantu kami agar pandemi virus corona ini dapat hilang dari dunia ini, dari negara kami, dari kota kami, dan kami kembali dapat beraktivitas dengan baik. Bagi mereka yang sakit dan dirawat, mohon juga Tuhan memberkati agar mereka juga dapat disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami bersama-sama dengan anak-anak kekasih kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus menjawab seturut kasih dan sayang Tuhan. Akhir dari doa ini bersama-sama dengan semua anak-anak kekasih kami akan berdoa dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Kami akan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Perlu Mama Os ingatkan sekali lagi, semua tugas yang sudah dikerjakan silakan kirim di para pengasuh. Mama Os tunggu supaya Mama Os dapat melihat semua yang dikerjakan oleh adik-adik kekasih. Mari kita tenang dan kita mohon berkat Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan tuntunan Roh Kudus tinggal dan menyertai kami semua. Persekutuan anak dan remaja GPI Papua Jemaat Elim Apipura menuntun dan menyertai semua orang yang sudah kami doakan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Tuhan Yesus tetap menyertai adik-adik. Tetap tinggal di rumah. Satu saat nanti kita akan berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah sekolah minggu di Gereja Elim maupun dalam ibadah tugas. Dengar-dengaran Papa dan Mama ya. Mama Os sayang kalian semua. Dah.